Salam damai, gembala baik dan murah hati, Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan KAJ Radio Line yang dipancarkan dari Jalan Katedral nomor 7, Jakarta Pusat, Indonesia. Salam damai, sahabat hidup Radio Line dimanapun Anda berada, dalam acara Tell the World, untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, yaitu Ibu Elizabeth Maria, yang biasa dipanggil akrab Ibu Lis. Halo Ibu Lis, apa kabar hari ini? Baik, terima kasih. Saya Elizabeth Maria. Tema yang akan saya bawakan hari ini yaitu jati diri manusia. Saya memilih tema ini agar supaya kita tahu betapa berharganya kita di mata Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan, apa sih yang kita takutin dalam kehidupan ini? Kita nggak usah takut, karena Dia selalu beserta kita, dan kita ini biji matanya. Jadi mari kita lihat mulai daripada penciptaan manusia sampai manusia jatuh ke dalam dosa, sampai bagaimana manusia harus menghadapi hidupnya, sampai kepada saat kita mati pun masih ada api penyucian untuk kita. Renungan kita pada hari ini coba kita lihat dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Saya minta supaya Ibu Eka bacakan untuk kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Nah, lihat, luar biasa penciptaan manusia itu. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta ini 5 hari. Ya. Setelah Allah melihat semuanya baik, hari ke-6 Allah mulai berpikir siapa yang akan memelihara dan siapa yang akan berkuasa atas ciptaannya. Apa sih artinya kita itu diciptakan Tuhan menurut rupa dan gambarnya? Kata sederhananya itu menyerupai. Serupa tapi tak sama, ya. Karena Dia pencipta, kita yang diciptakan. Betul. Tapi kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan rupa Allah, gambar Allah ada dalam diri kita, berarti kita itu mempunyai kualitas spiritual Allah, di mana kita punya intelektual, kita punya kehendak. Kemudian juga dikatakan menurut rupa dan gambar Allah. Yesus adalah gambar Allah yang hidup. Tadinya perjanjian lama kita kan tidak pernah tahu Allah itu adalah roh. Pada saat Yesus datang, Allah yang kita kenal di dalam roh datang memperkenalkan diri di dalam image Yesus. Nah, inilah kita lihat bagaimana Allah itu menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana rupa dan gambar Allah itu ada di dalam diri kita. Kita bersyukur, kita melihat diri kita ini, aku ini sebenarnya hebat banget loh. Ya. Tapi bukan membuat kita jadi sombong, Iya, bukan, betul, ya. betul. Tapi kita, inilah yang saya katakan, kenapa jati diri manusia, supaya you tahu siapa kamu itu di mata Tuhan. Kita lihat kemudian ya, terus ke sini kita lihat bagaimana penciptaan Tuhan itu sendiri. Coba dibaca dari Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kita lihat di sini. Seperti yang saya katakan tadi, pada saat penciptaan 5 hari itu, Tuhan itu hanya bersabda, cuman berfirman, terang jadilah terang, gelap jadi gelap, pisahkan cakrawala, langit dan bumi. Semua hanya bersabda. Tetapi pada saat Allah mau menciptakan manusia, ada sesuatu, kreasi Allah, tangan Allah sendiri yang membentuk. Dikatakan di sini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Dari debu tanah, Allah itu mulai create manusia, dan Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Bagaimana sih caranya kita berkarakter baik? Gampang sekali berkarakter baik itu. Itu kita kontrol aja emosi kita. Karena emosi ini yang tidak terkontrol, itu banyak sekali akibatnya yang buruk. Tapi kalau kita bisa kontrol emosi kita, ini ada lelucon sih sebenarnya. Apa pernah dengar juga, katanya gini nih, kalau kita mau marah sama orang yang lebih dewasa dari kita hitung 30 kali. 1, 2, 3, sampai 30 kali baru kita ngomong. Yang mau marah nih kan, kan kontrol emosi. Kalau kita mau marah kepada orang yang sama, mungkin seumur, kita hitung 20 kali sebelum bicara.
Kalau kita mau marah sama orang yang lebih muda dari kita hitung 10 kali. Ini untuk bapak-bapak sekarang ya. Tetapi kalau mau marah kepada istri, hitung terus, jangan berhenti. Sampai capek mulutnya. Sampai capek, akhirnya nggak berani marah sama istri. Ya, ini Iya, lucu iya. ya. Saya waktu baca itu saya ketawa juga. Ini kontrol emosi. Saya ingat ada teman saya, dia cerita waktu dia masih kecil, dia bilang gini, ayah saya tuh kalau mau marah selalu masuk ke kamar. Waktu saya dewasa saya tanya, Iya. Papa, kenapa sih Papa kalau dulu mau marah sama kita kok sering sekali masuk ke kamar? Iya. Atau papanya bilang, saya masuk ke kamar untuk menenangkan hati dan pikiran saya, supaya jangan sampai saya mengeluarkan perkataan yang saya sesalin kemudian. Ini betul-betul cara mengontrol mulut, saya kira sangat bagus. Kemudian juga kita harus meningkatkan kemampuan kita, ya kita harus berpikir positif, kita harus tingkatkan yang terutama spiritualitas kita. Itu untuk membentuk bagaimana kita menghadapi kehidupan ini supaya kita tidak takut mati. Orang takut mati nggak? Banyak yang takut mati, Bu. Banyak sekali yang takut Banyak mati. sekali. Kalau orang nggak takut mati itu rumah sakit nggak penuh. Betul. Itu rumah sakit penuh karena semua orang takut mati. Iya. Sebenarnya kematian itu seperti dikatakan gini, tiap hari makan makanan sehat, Iya. olahraga, tidur yang cukup, mati juga kan? Akhirnya kan mati juga. Itu yang pasti. Jadi apakah kematian itu menjadi sesuatu yang kita takutin? Nggak perlu. Semua orang mengharap pada satu saat kalau Tuhan memanggil, baiklah saya diambil di dalam tidak menderita. Kematian itu bukan sesuatu yang kita takutkan. Kematian yang kita takutkan, kalau kita tidak tahu sesudah mati ini gua kemana. Nah, Itu yang kita tidak tahu. Ya. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita takut mati. Iya. Pasti kita takut mati. Kenapa takut mati kan? Karena dia tidak siap untuk mati. Selain dia tidak siap untuk mati, itu kelekatannya terhadap apa yang dia miliki itu membuat dia tidak mau mati. Rumahnya yang gede, mobilnya yang bagus, jabatannya yang tinggi, membuat tidak mau dia mati. Padahal kalau kita sudah mati nih, cepat-cepat dikuburkan. Karena jasad ini sudah kembali menjadi debu. Betul. Seperti penciptaan semula. Roh Allah sudah tidak ada di situ. Pada saat roh Allah sudah tidak ada di situ, berarti you are nothing, kembali kepada debu. Itu yang harus kita ingat selalu. Bagi kita orang Katolik itu sangat bagus karena kita percaya adanya api penyucian. Ya. Sehingga rahmat yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak sia-sia. Tanggal 2 November itu adalah hari arwah, di mana hari pertama kita berdoa apa? Ya kita bikin novena untuk keluarga-keluarga kita yang sudah mendahului kita atau sahabat-sahabat kita, mendoakan arwah. Saya sih sebenarnya mendoakan arwah itu bukan cuma pada bulan November aja. Ya, setiap dalam doa saya itu saya selalu sisipkan mendoakan bapak saya yang sudah tidak ada, mendoakan teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang sudah mendahului saya. Nah, kita lihat bagi kita percaya karena di dalam Alkitab, jadi ini bukan karangan-karangan Gereja Katolik. Karena kita ketahui bahwa di dalam perjanjian lama pun mereka itu tetap mendoakan para arwah. Dan kemudian juga kita lihat bahwa kita ini harus sempurna. Karena selalu Yesus mengatakan Allah itu ada kudus dan kita juga harus kudus. Kalau kita di dunia ini bagaimana kita mau kudus? Kan pasti masih sesuci-sucinya orang. Tidak ada orang yang suci seperti Allah. Tidak ada orang yang kudus seperti Allah. Oleh karena itu, pada saat kita meninggal, ada saatnya bagi kita yang disebut api penyucian. Jadi api penyucian adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat Tuhan, tetapi dan juga masih tetap dalam persahabatan dengan Tuhan, tapi belum suci sepenuhnya. Jadi pada saat itu kita diadakan proses pemurnian. Karena Allah itu adalah kudus. Nggak mungkin kita masuk ke tempat yang kudus kalau kita tidak kudus. Betul. Oleh karena itu kita dikuduskan dulu, baru kita masuk. Dan kita lihat pemurnian di dalam api penyucian itu sangat berbeda dengan yang dikatakan itu siksa neraka. Beda, ya. Karena kita ini lagi disucikan untuk kembali ke sana. Ada seorang suster Sima. Dia itu yang bisa melihat. Dia melihat orang-orang di tempat api penyucian itu, kalau ditanya mau nggak kembali ke bumi, nggak ada yang mau. Karena mungkin di situ tuh ya mereka udah melihat kemuliaan Allah itu di seberang sana gitu loh. Sebentar lagi saya nyampe sana, ngapain saya pulang ke bumi dengan segala macam persoalannya? Karena hidup di sana kan tidak ada keperluan jasmani lagi. Yang mereka perlukan dari kita itu adalah kuasa doa.
Oleh karena itu November tanggal 2 itu selalu dipakai oleh gereja untuk memperingati para arwah, di mana kita ini yang masih hidup, yang masih bersiara di dunia ini, untuk berdoa bagi mereka. Istilahnya kayak kita di dunia ini, orang yang masuk penjara itu diberi remisi. Nah, sama juga supaya orang-orang itu juga diberi remisi oleh Allah, sehingga mereka bisa cepat-cepat menikmati kemuliaan Allah.